pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Operasi dengan topik Pengertian Manajemen Operasi. Pemirsa, pada tahap awal pembahasan mata kuliah kali ini, kita akan mencoba mengurai pengertian manajemen operasi. Sebagaimana yang kita ketahui, siapapun yang melakukan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dapat disebut dengan berproduksi. Oleh karena itu, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang memberikan nilai tambah. Berkaitan dengan nilai tambah, ada beberapa jenis nilai tambah atau penambahan manfaat yang dapat dilakukan, yaitu manfaat bentuk, kemudian manfaat tempat, manfaat waktu, dan berkaitan dengan manfaat kepemilikan. Pemirsa, berkaitan dengan manfaat bentuk, maka pemahaman ini diartikan sebagai segala macam penambahan manfaat yang dihasilkan dengan melakukan perubahan bentuk. Sebagai contoh sederhana dalam hal ini adalah tukang jahit. Sepotong kain dengan ukuran panjang tertentu yang kemudian dirubah menjadi sebuah baju, maka secara ekonomis nilainya atau yang disebut dengan harganya akan berbeda. Kemudian berkaitan dengan manfaat tempat, ada sebuah contoh misalnya, sebuah padi, komoditas padi pada daerah yang menghasilkan padi tentu memiliki nilai yang tidak begitu berharga bila dibandingkan dengan bila produk padi tersebut berada di daerah perkotaan. Dari contoh ini, boleh jadi suatu barang akan memperoleh nilai tambah ketika barang tersebut dipindah tempatnya. Sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya, produk hasil pertanian akan mempunyai nilai yang berbeda bila dibandingkan ketika produk tersebut berada di daerah pertanian dengan ketika produk tersebut berada di daerah perkotaan. Di daerah pertanian penghasil padi, beras akan mempunyai harga tertentu, namun akan menjadi lebih tinggi ketika dijual di perkotaan. Di daerah pertanian penghasil padi, penawaran terhadap produk beras cukup banyak, sementara permintaan beras akan mencapai titik tertentu saja. Dalam hal ini cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan. Sementara kalau di perkotaan, tidak ada yang menanam padi. Konsekuensinya, penawaran beras tidak ada. Sementara permintaan akan produk beras justru tinggi. Dalam kondisi ini, maka memindahkan beras dari daerah penghasil padi ke daerah perkotaan akan menghasilkan nilai tambah. Secara umum, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan adalah contoh yang berproduksi dengan cara memberikan penambahan manfaat tempat. Pemirsa, berikutnya berkaitan dengan manfaat waktu. Dalam hal ini, dengan bentuk yang sama dan tempat yang sama, masih terdapat peluang untuk menambah manfaat, yaitu yang dikenal dengan manfaat waktu. Mengacu kepada contoh sederhana sebelumnya, yaitu produk komoditas padi. Hasil pertanian pada saat musim panen akan berbeda nilainya dengan produk yang sama pada masa bukan panen. Agar memperoleh nilai tambah, produk yang diperoleh pada masa panen disimpan terlebih dahulu dalam gudang misalnya, yang kemudian dijual pada masa yang lain atau masa yang akan datang sehingga mempunyai nilai lebih tinggi. Berikutnya pemirsa, berkaitan dengan manfaat kepemilikan. Manfaat kepemilikan memiliki contoh yang sederhana berkaitan dengan kepemilikan yang menyimbolkan legalitas atas kemampuan seseorang atau kemampuan seseorang lainnya yang berkaitan dengan pemberian sertifikat
Oleh karena itu, pemberian serta pembelian sertifikat adalah salah satu contoh dari manfaat kepemilikan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, setidaknya ada satu kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu pengertian produksi dapat diartikan sebagai kreasi atau pembuatan produk guna memperoleh nilai tambah. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah, apa itu pengertian manajemen operasi? Secara mendasar, kita perlu menganalisanya dari istilahnya terlebih dahulu. Manajemen, sebagaimana kita ketahui, adalah rangkaian dari proses planning, organizing, directing, coordinating, serta controlling. Meskipun terdapat banyak pendekatan, sebagaimana misalnya pendekatan POAC yang lebih populer. Sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Disinilah pada akhirnya kita mampu mendefinisikan manajemen operasi. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka sekalian, Anda dapat melihat ilustrasi gambar berikut. Untuk lebih memahami bagaimana definisi dan ruang lingkup manajemen operasi, Anda dapat melihat terdapat beberapa segmen dalam gambar tersebut. Ada input yang terdiri dari material, karyawan, serta peralatan. Lalu ada proses konversi yang menghasilkan barang, jasa, atau barang dan jasa sekaligus yang kemudian disampaikan kepada pelanggan. Mengacu kepada gambar tersebut, secara umum manajemen operasi adalah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Dengan demikian, jelaslah bahwa manajemen operasi akan berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output. Sebagaimana Anda lihat pada gambar tadi, input boleh jadi terdiri dari material, karyawan, dan peralatan. Melalui proses konversi, input akan diubah menjadi output yang bernilai lebih besar karena mempunyai nilai tambah daripada input semula. Pada akhirnya, output inilah yang akan digunakan untuk melayani kebutuhan para pelanggan. Sebagai catatan, jika output tidak sesuai dengan kebutuhan para calon pelanggan, maka dalam bahasa sehari-hari sering disebut bahwa produk yang dihasilkan tidak dapat diserap oleh pasar. Kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Yang pertama adalah input. Input dapat berupa material, bahan, karyawan, atau juga peralatan. Semua kegiatan operasional memerlukan ketiga hal tersebut. Hanya saja boleh jadi porsinya bisa berbeda antara satu kegiatan operasional dengan kegiatan operasional yang lain. Sebagaimana contoh, manufaktur yang memproduksi baju tentu akan memiliki kebutuhan input teknologi yang lebih besar dibandingkan dengan sebuah rumah makan yang lebih mengedepankan input manusia sebagai proses utamanya. Sebuah kegiatan operasional mungkin memerlukan bahan yang lebih besar porsinya daripada karyawan dan peralatan. Sementara kegiatan operasional yang lain memerlukan karyawan dalam porsi yang lebih besar. Ada juga kegiatan operasional yang porsi terbesarnya di antara ketiganya adalah peralatan, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan secara sederhana. Hal ini tentu tergantung kepada masing-masing kegiatan operasional tersebut. Pemirsa, aspek berikutnya berkaitan dengan material. Material dapat kita bagi menjadi material pokok dan material pembantu. Sebelum lebih lanjut kita bahas,
terdapat satu fenomena yang menarik di kalangan masyarakat, yaitu kalau kita berbicara tentang bahan, dalam masyarakat umum sering terjadi kebingungan untuk membedakan antara bahan dan barang. Kalau ada pertanyaan misalnya, apakah beras yang ada di gudang beras itu bahan atau barang? Maka jawaban yang diperoleh mungkin akan beragam. Dalam arti, sebagian masyarakat mungkin akan menjawab bahwa beras tersebut adalah bahan. Sebagian yang lain mungkin juga akan menjawab bahwa beras tersebut adalah sebuah komoditas yang disebut barang. Bahkan ada pula yang menjawab bisa bahan, bisa pula barang. Jawaban yang sama mungkin akan didapatkan apabila kita tanyakan tentang tekstil, batu bata, cat, karet, kayu, aftur, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya jika posisi kita cukup jelas, tidak akan terjadi kerancuan untuk penyebutan bahan atau barang tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahan akan dikonversi menjadi produk, sedangkan barang adalah hasil dari proses konversi. Oleh karena itu, kedua istilah ini, yaitu bahan atau barang, setidaknya akan mampu kita bedakan secara proporsional. Dengan melihat kembali di mana posisi kita, dengan mudah kita akan dapat menentukan apakah yang ada di depan kita itu termasuk bahan atau barang. Contohnya adalah cat. Bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan cat, maka cat dapat disebut sebagai produk atau barang, dalam hal ini sebagai komoditas hasil produksi. Sehingga mereka menyebutnya sebagai barang. Namun sudut pandang yang berbeda juga bisa terjadi, yaitu bagi pengusaha pengecatan mobil. Bagi mereka, cat adalah input yang akan dikonversi, sehingga mereka menyebutnya sebagai bahan. Demikian pula dengan tekstil. Bagi perusahaan penghasil tekstil, maka tekstil adalah barang. Sedangkan bagi pengusaha pakaian jadi, tekstil adalah bahan. Contoh lainnya yang lebih sederhana misalnya semen. Bagi perusahaan, semen adalah barang, sementara bagi kontraktor bangunan adalah bahan. Pemirsa, apapun yang ada di depan kita, asalkan kita tahu pasti di mana posisi kita, maka dengan mudah kita akan dapat menentukan apakah itu termasuk ke dalam bahan ataukah dikategorikan sebagai barang. Secara umum, dalam hubungannya dengan proses konversi, terdapat dua jenis kategori material. Yang pertama adalah material pokok atau bahan baku. Merupakan bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Berkaitan dengan material pokok atau bahan baku, jenis ini memiliki posisi yang penting di dalam proses konversi. Artinya, bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Beberapa contoh diantaranya misalnya tekstil, pakaian jadi, tanah liat, keramik, tembakau untuk rokok. Oleh karena itu, kita lihat beberapa contoh tersebut bahwa bila material-material tersebut tidak ada, maka proses konversi menjadi tidak berjalan. Hal ini berbeda dengan kategori yang kedua yang disebut sebagai material pembantu. Bahan pembantu atau penolong adalah bahan untuk membuat output
atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Dalam hal ini, ketiadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi terhenti total. Ini yang membedakan posisinya dengan material pokok atau material bahan baku utama. Sesuai namanya, bahan pembantu akan digunakan untuk membantu penyelesaian produk menjadi produk akhir sesuai dengan yang direncanakan. Aspek input berikutnya adalah karyawan, yang secara umum sering disebut sebagai sumber daya manusia. Karyawan kita dapat membaginya menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan juga karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan dalam hal ini artinya bukan karyawan yang akan diproses menjadi output, namun keahlian dan keterlatihan para karyawanlah yang lazim disebut skills yang akan kita bahas. Para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada karyawan yang ahli dan terlatih. Yang kedua, ada karyawan yang ahli tetapi belum terlatih. Kemudian yang ketiga, ada karyawan yang tidak ahli tapi terlatih. Kemudian ada juga karyawan yang tidak ahli dan juga tidak terlatih. Keahlian merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan lebih karena pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Dalam pembicaraan umum, sering seorang karyawan mengaku ahli, padahal yang terjadi adalah suatu keterlatihan. Ada sebuah contoh sederhana, misalnya, istilah ahli sumur, untuk menggambarkan bahwa seseorang telah berpengalaman menggali sumur. Ini sebetulnya bukanlah istilah yang tepat. Seorang karyawan disebut ahli apabila karyawan tersebut telah memiliki sertifikasi pendidikan tinggi apapun bidangnya, yang menjadi bekal keahlian latar belakang akademiknya. Dengan demikian, maka ia akan menjadi ahli dalam bidang tertentu saja. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Namun, perlu untuk diingat bahwa yang dikerjakannya adalah hal-hal yang berulang dan bukan berpikir tentang konsep. Seorang ahli dan terlatih tentu saja sangat diperlukan di dalam pelaksanaan proses konversi dan kegiatan bisnis yang lain. Demikian pula, seorang ahli namun belum terlatih juga tetap diperlukan dalam proses konversi dan kegiatan bisnis. Namun yang terjadi, karyawan yang tidak ahli tetapi terlatih juga sangat diperlukan dalam proses konversi, bahkan memiliki jumlah cukup besar dibandingkan dengan kedua macam karyawan tersebut sebelumnya. Bagaimana dengan seorang yang tidak ahli dan juga tidak terlatih? Maka pada umumnya kategori seperti ini tidak diperlukan dalam proses konversi. Seseorang yang tidak berbekal keahlian dan keterampilan akan sulit untuk diminta untuk mengerjakan suatu tugas maupun diajak kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka sekalian di mana Anda berada, aspek berikutnya adalah input berkaitan dengan peralatan. Biasanya terkait dengan teknologi yang diartikan sebagai sistem teknis bekerjanya sebuah peralatan. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar, baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan.
Sistem teknis yang lebih baik membuat proses konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Itulah ruang lingkup pembahasan mengenai input. Berikutnya yang kita bahas adalah ruang lingkup output. Output adalah hasil dari proses konversi atau proses produksi yang disebut pada akhirnya sebagai sebuah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, atau barang dan jasa sekaligus. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka sekalian, pada sesi kali ini, pada akhirnya kita dapat menarik satu kesimpulan, yaitu pengertian manajemen operasi adalah set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi diharapkan menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang pengertian manajemen operasi. Selamat belajar dan sukses selalu.